Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi al-mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil ghurril muhajjalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Haqqu ya Nur ya Mubin nawwir qulubana bi nurika innaka ala kulli syai'in qadir. Barakati wa karamati wa asrari jami'an silsilah qadiriyah naqsyabandiyah mansuriyah yasin nasar radhiyallahu anhu muqaddas asirahu amin amma ba'du. Ada tamu karamin yang mulia para masyayikh ahli silsilah thariqah qadiriyah naqsyabandiyah mansuriyah yasin nasar BPKN, khusus salah satu syekhina mursyidina murad arwahina Sayyid Syekh Muhammad Abdullah Saifullah Masrur qaddasallahu sirrah. Semoga kita semua yang hadir pada malam hari ini mendapatkan keberkahan dari beliau dari dunia sampai akhirat, amin ya rabbal alamin. Ada tamu karamin yang mulia para kiai, para asatidz, para hujjah, para mubalik, khusus yang mulia Bapak Syekh Mursyid Romo Kiai Haji Muhammad Hartono, kita doakan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Para sesepuh, para tokoh masyarakat yang dimuliakan oleh Allah, syukur alhamdulillah malam hari ini kita sama-sama kumpul di tempat yang mulia ini, sama-sama niat untuk khidmat kepada Syekh Mursyid dan niat silaturahim. Sabda Nabi urusan silaturahim, man ahabba ayyum sa'alahu fi atharihi, man ahabba ayyum sa'alahu fi rizqihi wa ayyum sa'alahu fi atharihi falyasir rahim. Siapa yang ingin panjang umur dan ingin rezekinya luas, banyak-banyak silaturahim, nambah keluarga, nambah rezeki. Alhamdulillah rezeki. Kalau tidak datang ke sini, tidak ada lagi ya. Jangan lagi. Inilah kita berkah silaturahim. Saya menyambung apa yang disampaikan oleh Bapak Kiai tadi, bahwa sampaikan tadi surga dan neraka itu, surga bersihnya hati kita itu menentukan hidup kita di dunia, bahkan khususnya nanti di akhir. Kalau hatinya bersih, nanti ibarat pakaian, kalau pakaian sudah bersih di mana tempatnya? Di lemari. Tapi kalau masih kotor, nah di ember, di apa itu di ember? Direndam dulu. Kalau kotorannya banyak, ibu kalau baju kotorannya banyak, gimana nyucinya? Apa bahasanya kalau dikucek? Nah, kalau saya dari Jakarta, orang Betawi, dikucek, makin banyak kotorannya, makin susah bersihnya. Begitu juga dengan kita. Kalau di dunia belum selesai bersih-bersihnya, nanti dibersihkannya sana. Kira-kira mau bersih-bersih sekarang apa nanti? Sekarang, jangan nunggu nanti. Kalau nanti di mana dibersihkannya? Iya, di neraka. Mending sekarang. Likulli syai'in siqalah. Nah, semua hal, semua benda ada alat pembersih. Kalau bersih untuk bagian dalam, apa buat alat pembersihnya? Sapu apa namanya? Apa kalau bahasa istilah sini? Kalau sana sapu injuk. Ya, sapu yang untuk di dalam. Beda dengan sapu luar. Sapu luar apa? Sapu lidi. Jangan bersihin dalam pakai sapu lidi. Nah, kurang bersih. Cuci baju ada alat pembersihnya. Cuci piring beda lagi alat pembersihnya. Kita bersih badan, membersihkan badan, apa alat pembersihnya untuk membersihkan badan supaya suci?
alat pembersih di dalam syariat, di dalam ajaran Islam untuk membersihkan raga itu ada dua. Ada berapa? Ada dua. Pertama, pakai air. Pakai air. Kalau mau sholat mesti suci. Sucinya oleh syariat diajarkan dengan wudunya pakai air. Air bukan sembarang air, jangan air kopi kalau pakai wudu. Air yang sesuai, yang suci disucikan. Kalau air tidak ada, pakai apa bersucinya? Pakai debu, namanya tayamum. Sudah itu alat pembersih badan. Pembersih hati lain lagi. Begini istilahnya, bahasanya. Walaupun mandi 7 sumur, tenggelam di 7 lautan, kotoran di dalam hati tidak akan bersih. Kalau ada penyakit sombong, kalau ada penyakit iri, dengki, tidak bisa dibersihkan pakai alat pembersih yang tadi. Maka kata Nabi, wasiqalatul qulub dzikrullah. Kalau mau membersihkan hati jangan pakai air, jangan pakai debu, tapi bersihkan hati dengan berzikir kepada Allah. Yang paling afdal zikir itu adalah la ilaha illallah. Jadi dengan la ilaha illallah, kotoran hati sekotor apapun bisa bersih. Percaya nggak? Percaya nggak? Ya, percaya tidak percaya ajaran dari Nabi. Kenapa? Kotoran hati yang paling berat, yang paling kotor, kalau istilah najis, yang paling najis itu adalah kufur kepada Allah. Kufur kepada, tidak iman kepada. Buktinya orang-orang yang kafir tidak iman kepada Allah nanti tempatnya di neraka. Kenapa? Karena itu kotoran yang paling parah. Noda yang paling kotor. Ibarat najis mugol paling berat. Tapi bayangkan, seandainya ada manusia tidak beriman kepada Allah 70 tahun atau seumur hidupnya tidak iman kepada Allah, tetapi di akhir hayatnya dia mengucapkan la ilaha illallah, artinya dia masuk Islam. Masuk Islam kuncinya adalah kalimat la ilaha, tidak boleh diganti dengan yang lain. Asyhadu alla ilaha, tidak boleh diganti pakai nama Allah yang lain walaupun sama-sama nama Allah. Asyhadu alla ilaha illa rahman atau illa rahim, tidak boleh. Hanya dengan asyhadu alla ilaha, habis dosanya. Selama dia hidup kufur kepada Allah, dengan sekali dia mengucapkan la ilaha illallah, bersih saat itu juga. Sekarang bagaimana kalau kita baca itu, kita amalkan setiap hari, bersih nggak? Bersih. Alhamdulillah. Ini namanya bersih dari sekarang. Jangan nunggu nanti. Bersihkan kotoran hati dengan la ilaha illallah. Sudah ditakin Ustaz Krisna? Sudah dia sampaikan, tinggal diamalkan. Habis sholat paling sedikit 165. Kalau sedang sibuk boleh 3, nggak apa-apa. Kalau lagi sibuk siang banyak kerjaan boleh 3. Tetapi dibayar. Makan ketinggalan, nanti makannya lagi nambah. Masa dikit ketinggalan nggak nambah? Gitu. Ya, supaya hati kita senantiasa bersih. Kalau kita kumpul dengan manusia dalam keadaan kotor, kira-kira malu atau tidak? Malu atau tidak?
belum mandi nih. ada yang belum mandi? Belum mandi kumpul dengan manusia, pasti tercium dong. Seharusnya kita lebih malu nanti, sebenarnya bukan nggak mesti harus nunggu nanti. Seharusnya kita lebih malu kalau setiap hari dilihat oleh Allah dalam keadaan ketemu orang tidak 24 jam, ketemu tetangga tidak 24 jam. Bahkan kalau sibuk ketemu istri juga tidak 24 jam. Iya yang sibuk. Tetapi kita selalu dilihat Allah setiap saat. Makanya senantiasa menjaga kebersihan hati tadi. Sudah dikasih 2 alat pembersihnya, bukan cuma 1. Bukan hanya la ilaha, tapi yang di dalam zikir khafi. Ada yang belum ditalkin atau sudah semua? Ada yang belum? Ada. Yang belum agak ke depan, biar langsung ditalkin saja. Mana ada? Sini. Belajar bersih-bersih. Ada lagi? Di sini aja, Mas, di sini saja. Yang sudah diniatkan di hatinya untuk hadiah kepada keluarga yang sudah meninggal. Ya, diniatkan. Badal namanya, badal terakhir. Saudara semua, mari kita berzikir. Yang akan menyampaikan talqin adalah guru musyrik Syekh Muhammad Abdullah Syaikhul Masrur. Saya hanya waktu saja, hanya dipinjam lisan saja. Niat talqin zikir itu kita masuk Islam secara kafah, secara sempurna lahir dan batin. Mari ikuti muqaddimahnya, ikuti apa yang saya baca. Yang sudah talqin, niat hadiah untuk keluarga yang sudah meninggal. Mari, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahli bi futuhil arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu alal habibil aliyil azim sayyidina Muhammadin al-hadi ila siratil mustaqim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nah, itu yang mukadimah tidak boleh hafal, khususnya yang baru perhatikan. Zikir yang dibimbing oleh guru ada 2. Pertama namanya zikir jahar. Zikir jahar itu kita mengamalkan la ilaha illallah setelah sholat 5 waktu khususnya, atau kapan saja kita ada hajat, ada masalah, kita mohon kepada Allah dengan banyak berzikir menyebut la ilaha illallah. Man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taitu afdhala mimma utiya sayyid. Barang siapa yang banyak zikirnya daripada banyak mintanya, doa terus tapi lupa hatinya kepada Allah. Yang satu tidak minta tapi dia zikir saja, maka Allah kasih lebih afdol. Lebih afdol itu maknanya luas, kepada yang banyak zikir meskipun gak banyak doa, daripada yang banyak doa tapi lupa kepada Allah. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, zikir itu lebih afdol dari doa. Karena dengan zikir sama dengan berdoa. Tapi orang doa belum tentu ingat kepada gitu. Jadi zikirnya la ilaha illallah. Untuk mengamalkan zikir la ilaha illallah, syaratnya 1 harus dalam keadaan suci, 2 diamalkannya dengan suara minimal terdengar telinga sendiri, jangan dibaca di dalam hati. Kemudian zikirnya dalam keadaan mata terpejam, kecuali lagi ngantuk boleh dibuka matanya supaya tidak ketiduran. Kecopetan namanya. Ya, dibuka matanya biar nggak ketiduran. Kemudian zikirnya pakai gerakan
Gerakannya la, kepalanya menunduk sampai dengan tegak. Yang baru perhatikan ke depan. Perhatikan saya. La, ini gerakannya yang pertama. Kemudian ilaha ke dada sebelah kanan. Kanannya beda ya. Illallah ke dada sebelah kiri. Ya. Menunduk sampai dengan tegak ke dada sebelah kanan dan ke dada sebelah kiri. Mari baca doanya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abadan. Nah, sekarang pejamkan matanya, tundukkan kepalanya, kita zikir sama-sama. Satu nafas, satu la ilaha illallah. Gerakannya seperti yang sudah disampaikan. Mari ikuti suara saya. La ilaha illallah. Sekali lagi. La ilaha illallah. Sekali lagi. La ilaha illallah. Sama-sama baca Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jami'an wa la ilaha illallah wa la ilaha hajat wa tuhibu nabiyyan min sayyidina wa nabiyyan takwana darajat wa tuqaddimu nabiyyan sallallahu jamil khairat wal hajat wa al-amal alladhina yubayyinuna innama yubayyinu Allah ya Allah wa qaidihim wa man qadalaina min qadana sulaiman wa fa'ima hadha wa sayyidi ajrun azima. Allahumma barik lana fi Muhammad biha wa wa'adna ala jannah innaka la tukhlifu al-mi'ad. Wa sallallahu alaihi wa sayyidina Muhammad wa sayyidil anbiya wal mursalin ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, tadi dia makanya paling sedikit 165, kalau sedang sibuk boleh 3 tetapi dibayar. Jangan sampai tidak diamalkan sama sekali. Ibarat beli motor, motornya cuma dipajang, enggak dipakai, sia-sia. Ibarat beli TV, enggak dinyalain. La ilaha illallah miftahul. Iya, surga saja kita belinya pakai la ilaha, apalagi bunyinya kecil. Amalkan zikirnya la ilaha, amalkan, buktikan sendiri. Semua urusan pasti selesai dengan la ilaha. Ini zikir yang pertama, zikir jahat. Yang kedua namanya zikir khafi. Zikir khafi itu kita hanya ingat Allah saja. Zikir khafi itu kita hanya ingat Allah saja. Ingat itu pekerjaan hati, sedang berdiri bisa ingat, sedang duduk bisa ingat, sedang masak bisa ingat, di rumah bisa ingat, di sawah bisa ingat, di mana saja, kapan saja hati bisa ingat. Hanya saja selama ini ingatan hati kita macam-macam. Jangankan sedang bekerja, sedang ibadah saja, badannya mah di atas sejadah, tetapi ingatan hatinya kalau banyak hajat, ingat hajat, pusing jadinya. Banyak masalah, ingat terus masalahnya. Masalah tidak selesai, malah tambah umat. Makanya yang diingat hanya nama Allah saja. Caranya pertama, perhatikan, pejamkan matanya, kemudian tutup rapat mulutnya, lidahnya ditekuk, mas. Ya, dilipat kasarnya. Ya, seperti itu. Mari pejamkan matanya, tundukkan kepalanya ke dada sebelah kiri, ditutup rapat mulutnya dan lidahnya dilipat ke arah langit-langit. Jangan dirubah posisinya. Mulai sekarang sampai akhir hayat kita, di mana saja, sedang apa saja, kapan saja, yang diingat oleh hati, pekerjaan hati hanya satu, ingat Allah. Yang diingat adalah namanya yang ini, Allahu Allah, 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 Allahu Allah. Jangan sampai salah dua nama Allah, di tengahnya ada hu. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah,
Itu zikir yang di dalam hati. Yang baru, Mas, yang di dalam hati sebutkan zikirnya seperti apa? Sebutkan. Yang keras. Terus. Sudah, Mas. Terus. Sudah. Ini maksud ini tuh gak usah bawa tasbih, lagi nyangkul juga bisa zikir. Orang lain lihat kita sedang nyangkul, padahal kita sedang zikir. Keren gak? Keren. Ada orang dilihatnya lagi sholat, padahal hatinya ini mahal, diamalkan. Jangan sampai tidak diamal mahal. Ini harta kekayaan dari dunia sampai dengan akhir. Alhamdulillah. Istiqomah mengamalkan zikir yang sudah ditalqinkan. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Sekian dari saya, terima kasih untuk khusus kepada saya baik pengampunan Nabi pada malam hari ini. Ya, keluarga besar beserta Bapak dan Ibu Ketua, kita doakan Bapak semoga senantiasa diberikan kesehatan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ustaz Risto itu dulu sering ketemu di Bekasi, sering ketemu waktu tinggal di Bekasi, sering ketemu. Cuma belum kenalnya malah di sini di Jakarta. Alhamdulillah bisa saatnya sudah sering. Sekian dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.